Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Presiden Putin diktator kepada negara Ukraina. Melihat video seseorang dalam sejarah Rusia, raja-raja memimpin rakyatnya ada yang diktator, sehingga sekarang diwarisi Presiden Vladimir Putin. Tindakan Presiden Vladimir Putin yang diktator melakukan 3 tindakan. 1. Kediktatoran Vladimir Putin memerdekakan 2 negara yang merupakan daerah Ukraina, padahal negara Ukraina sudah merdeka. Bukan hanya Presiden Vladimir Putin lagi, tetapi tetap dilakukan yang bertentangan dengan hukum, dan PBB tidak mengakui tindakan Vladimir Putin, dan 2 negara tidak diakui PBB. 2. Memaksakan negara Ukraina tidak boleh bergabung dengan negara Eropa, yang nanti negara NATO mengirim persenjataannya ke Ukraina untuk menyerang Rusia. 3. Negara Ukraina sebagai negara yang sudah merdeka, bebas negara Ukraina bergabung dengan siapapun, baik kepada negara Eropa atau ke negara non-blok atau negara Rusia. Kalau Rusia ingin negara Ukraina dan beberapa negara lainnya tetap memihak Rusia agar negara Rusia merubah sistem pemerintahan dari diktator ke demokrasi, di 2 negara Ukraina tetap masuk sekutu pemerintahan Rusia. Tetapi kalau pemerintahannya tetap diktator, baru akan melihat negara Eropa. Belum resmi anggota negara Eropa, Rusia sudah membombardir negara Ukraina. Akibat negara Rusia diktator, banyak sekutu negara Rusia berpihak ke Eropa sebanyak 15 negara, antara lain negara Polandia, negara Rumania, negara Slovakia, negara Ceko, negara Hungaria, Lituania, Latvia, Estonia, Serbia, negara Bosnia, Albania, Kroasia, negara Georgia. Melihat tadinya sekutu Rusia sekarang gabung dengan negara Eropa dan NATO, berarti dalam pemerintahan sekutu Rusia ada yang salah. Perlu dilakukan perbaikan, jangan menggunakan pemaksaan untuk tetap bergabung dengan Rusia. Harapan saya kalau Rusia sekutunya tidak ada yang mau bergabung ke Eropa atau ke NATO agar merubah sistem pemerintahan Rusia. Jadi harapan saya kalau Rusia sekutunya tidak ada yang mau bergabung ke Eropa atau NATO agar merubah sistem pemerintahan Rusia yang dapat diterima sekutu Rusia. Jadi saya lihat di sini Rusia ini, di mana pemimpinnya itu adalah Vladimir Putin yang sifatnya diktator. Karena diktatornya itu ada 2 daerah, daerah Ukraina dimerdekakannya, padahal 2 daerah itu masuk daerah Ukraina, padahal negara Ukraina sudah merdeka. Itu sebenarnya kewenangan daripada negara Ukraina, tetapi Vladimir Putin memerdekakannya dengan alasan katanya karena dia ingin bergabung kepada negara Eropa, di mana Vladimir Putin tidak mau dia masuk negara Eropa. Karena nanti kalau dia masuk negara Eropa, di mana Eropa nanti bisa mengirim senjatanya ke Ukraina untuk melakukan penyerangan daripada negara Rusia tersebut, sehingga dilarang bergabung dengan negara Eropa atau NATO. Hal ini kan memang suatu hal yang tidak benar ini. Sedangkan negara Ukraina ini kan sudah negara yang merdeka, bebas dia memilih kepada negara mana dia berpihak. Apakah berpihak ke negara Eropa, ke NATO, atau ke negara non-blok, atau memihak pada sekutu Rusia. Itu semua kan haknya negara Ukraina tersebut. Jadi seharusnya kalau ingin dia tetap
semua itu wilayahnya itu tetap bergabung dengan sekutu Rusia supaya merubah aturan pemerintahan tersebut, umpamanya dari segi dari diktator menjadi negara demokrasi. Mungkin semua akan bergabung dengan Rusia tersebut, tidak mau keluar kepada negara Eropa atau NATO. Jadi itulah saya lihat, dia menggunakan kekuasaannya itu, memaksakan kekuasaannya. Dan apalagi dia itu di mana negara Ukraina tersebut belum resmi menjadi anggota NATO atau Eropa, dia sudah menyerang, membombardir daripada negara Ukraina tersebut. Itulah tandanya diktator dia. Sehingga banyak negara-negara sekutu Rusia tadinya jadi pindah berpihak kepada negara Eropa tersebut, seperti Polandia dan lain sebagainya. Ada 15 negara tersebut, mereka sudah beralih menjadi sekutunya daripada negara Eropa tersebut, sehingga dia ditinggalkannya itu Rusia. Itulah harapan saya, kalau Rusia sekutunya tidak ada yang mau bergabung ke Eropa atau NATO, agar merubah sistem pemerintahan Rusia yang dapat diterima sekutu Rusia itu sendiri. Sekian dan terima kasih.